Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan juga pastinya tetap mencintai Tuhan Yesus. Saya Patricia Elsa kembali hadir pada acara ini, dan saya akan mendampingi Romo Antonius Yuni Wimarto CM, Romo Keuskupan Agung Jakarta, dan pastinya Anda yang sering menyaksikan acara kami sungguh akan terberkati, dan juga pasti renungan dari Romo akan memberikan kekuatan tersendiri. Dan baiklah, sekarang mari kita menyapa Romo Yuni. Romo, berjumpa kembali dengan Romo. Kabar baik? Saya baik, Romo. Romo gimana, Romo? Kabar Ini baik sudah mau Paskah sebentar lagi, persiapan di paroki bagaimana, Romo? Iya, persiapannya banyak kegiatan, banyak peziarah yang datang. Dan juga kami lagi persiapan latihan-latihan kur, latihan liturgi dan sebagainya. Jumpa kembali dengan saya, pemerhati dan pencinta Oase Rohani Katolik. Tetap menjaga stamina dan kesehatannya, Romo. Oke, makasih ya. Sip. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Yuni. Baik, para pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji, kami memuliakan nama-Mu yang begitu agung dan semarak mulia. Kami bersyukur atas hidup baru di hari ini. Kami bersyukur boleh lagi bersama para pecinta Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta dan mereka dimanapun berada. Hadirlah bersama kami dalam pembacaan firman dan renungan bersama di hari ini. Semoga di masa Prapaskah pekan kelima ini, kami makin hari makin mengalami pembaharuan hidup kami. Semoga para calon baptisan baru dan kami semua makin merasakan pendampingan dan suasana persaudaraan dan persahabatan kami. Berkatilah kami semua, rekan-rekan yang membantu terselenggaranya acara ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih, Romo, untuk doanya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini pekan kelima Prapaskah, sebagai antifon pembuka, sayangilah aku ya Tuhan, sebab aku menderita. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Bacaan dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai dengan 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku.
Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepada aku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus.
tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini pekan kelima Prapaskah, dan Romo Yuni akan menyampaikan renungan mengenai bacaan-bacaan pada hari ini. Romo silakan Romo. Ya, makasih. Elsa dan teman-teman serta hadirin sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi di sesi ini. Sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci. Sekarang tanggal 11 April dan kita akan memasuki besok hari Minggu sudah hari Minggu Palma atau Pekan Suci. Berharap moga-moga di hari-hari terakhir ini para pemirsa itu sudah mulai merasakan adanya perkembangan, merasakan ada gerakan pertobatan yang berarti. Nah, para pemirsa, kita tahu Yeremia itu adalah seorang nabi yang dipilih Allah sedari dalam kandungan ibu. Jadi luar biasa, Yeremia ini memang dari sonolah sejak lahir itu sudah ditentukan Allah untuk menjadi seorang nabi. Tapi apakah benar bahwa nabi itu hidupnya enak, tenang, damai ya? Ternyata enggak. Malah dia juga banyak tantangan, banyak kesulitan ya. Tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam sendiri. Dari umatnya. Dari umatnya ya. Dari umatnya, dari pendengarnya, bahkan juga dari teman-temannya. Nah, lalu juga dia juga dalam kiprahnya kalau kita membaca kitab Yeremia ini, Yeremia sempat mengalami hampir frustrasi. Duh, aku ini kurang apa? Aku sudah menyampaikan suara Allah. Tapi mengapa mereka ini malah memusuhi, menolak, memberontak gitu ya? Menunggu aku jatuh. Iya itu ya. Jadi teman-teman sendiri ya, teman sendiri, lalu juga merasa ya diintai oleh teman-temannya. Manakala mau jatuh barangkali ya ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Namun demikian, toh Yeremia ini adalah orang yang sudah matang ya. Matang pribadinya, manakala dia mengalami suatu kesulitan, dia tidak mudah frustrasi, tapi dia berseru kepada Allah yang memilihnya, yang memanggilnya, yang mengutusnya untuk menjadi nabi. Nabi itu orang yang menyampaikan suara Allah, menyampaikan pesan Allah, supaya orang itu sadar akan jalannya yang bengkok, jalannya yang mulai kesana kemari, zigzag, bahkan jatuh dalam dosa. Maka melalui pewartaan Yeremia ini, lalu Yeremia juga selalu menyuarakan suara Allah supaya orang kembali ke jalan Tuhan. Nah, saya terkasih dan juga hadirin sekalian, kita tidak jarang juga mengalami hal semacam ini. Aku kurang apa gitu ya. Lalu ternyata musuh dari gereja, musuh dari komunitas keluarga itu ternyata bukan di luar. Bahkan malah dari dalam sendiri. Jadi gereja seringkali juga musuhnya bukan dari orang luar sana, bukan orang agama lain, atau kelompok di luar sana, tapi dari dalam sendiri yang menggerogoti. Orang dalam sendiri, yang berkiprah, ada yang lalu
katakan suara vokal, lalu menggerogoti rencana, baik digerogoti, diragukan, dipaidu itu ya. Dipertanyakan. Ya, dipertanyakan, suka membantah. Tapi kalau begitu dia diajak untuk kerjasama, dia bilang, aku masih sibuk, aku nggak ada waktu, anakku masih kecil, kesibukanku banyak, dan sebagainya. Nah, inilah musuh-musuh dari dalam gereja, dalam masyarakat juga. Tidak jarang pula dalam keluarga, demikian pula dalam keluarga. Tidak jarang dalam keluarga itu ya juga ada entah 1-2 orang yang ribut, bikin keonaran. Nah, juga dalam komunitas religius barangkali juga demikian. Kalau ada yang vokal, kalau ada yang suka maidu, seksi paidu. Ada gesekan. Gesekan, meragukan dan sebagainya. Nah, inilah yang dialami pula oleh Yeremia, juga dialami oleh Yeremia kecil di zaman modern ini. Nah, bentuknya macam-macam, yang meragukan, mempertanyakan, marah, berontak, dan sebagainya. Nah, ini adalah masa Prapaskah ya. Ini pekan kelima hampir selesai masa Prapaskah 40 hari. Maka baik kalau kita semua masing-masing itu juga bertanya pada diri sendiri ya. Bagaimanakah masa Prapaskah yang kita jalani semenjak kita menerima abu tanda pertobatan? Dulu terima abu juga loh? Iya. Ya baik. Jadi teman-teman pasti juga menerima abu ya. Gereja penuh, ya banyak umat yang datang menerima abu tanda pertobatan. Nah, lalu bagaimanakah tanda pertobatan itu lalu menggerakkan kita semua untuk sungguh-sungguh bertobat? Nah, ini. Lalu dalam masa pertobatan itu juga ada masa yang namanya masa pantang dan puasa. Elsa, pantang apa? Saya pantang baca. Ya, baik. Jadi sebetulnya gini, masa pantang dan puasa itu bagi kita ini tidak terlalu berat. Bahkan Paus Fransiskus itu memberikan nasihat yang menarik ya untuk umat Katolik di masa puasa ini. Mungkin teman-teman sudah pernah baca ini ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi berpuasalah dari kesedihan, isilah hati dengan rasa syukur. Jadi bukan soal nggak makan, nggak minum, atau pantang rokok dan sebagainya, tapi lebih adalah perbaruan hati. Juga berpuasalah dari kemarahan, isilah hati dengan kesabaran. Nah, ini berpuasa dari kemarahan. Ayo bagi yang suka marah-marah, inilah momen bagus ya untuk mengisi hati dengan kesabaran. Betapapun ya dia adalah saudaramu, anakmu, orang tuamu, atau mungkin juga ayahnya anak-anakmu atau ibunya anak-anakmu, harus bisa sabar. Berpuasalah dari sikap pesimis, isilah hati dengan harapan. Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian, kita semua diajak untuk membangun suatu pengharapan. Berpuasalah dari kecemasan, percayalah penuh pada Tuhan. Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian, nasihat Paus ini sekarang baik untuk kita perhatikan. Dan ini sudah ada di internet ya, nanti bisa dicari sendiri, pasti ada, atau di WA-nya masing-masing. Itulah kurang lebihnya Elsa mengenai isi baca pertama itu. Musuh kita ini bukan dari luar tapi dari dalam sendiri. Gitu. Satu pertanyaan aja Romo. Ya. Kita masih ada sedikit waktu. Ya. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu Romo, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Jadi kita sudah melakukan sebaik-baiknya, yang kita pikir yang sudah kita lakukan benar, tapi orang-orang sekitar kita yang terdekat dengan kita justru malah mengkritik atau ngomentari atau malah cenderung tidak menghargai. Ya, baik. Pertanyaan bagus ya, kita udah berbuat baik tapi masih meragukan, tidak menghargai. Begini, kalau saya ialah kita mencoba untuk bisa menyalahkan diri sendiri dulu. Oh, mungkin caraku berkata kurang tepat, kata-kataku menusuk hati atau menyakiti hatinya. Nah, lalu kita mencoba membenahi diri. Biarkanlah mereka menolak atau meragukan, tapi kita sudah menyampaikan suara Tuhan dengan cara seperti itu.
Jadi memang lebih baik menyalahkan diri sendiri dulu daripada menyalahkan orang lain. Berarti Gitu. melihat kedalaman diri dulu, Iya. baru kita bisa merespon apa Iya. yang sudah orang lain lakukan gitu Oke ya Romo. ya. Iya. Iya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan Paus Fransiskus tadi ya, Paus kita adalah Paus yang sangat kenceng dalam hidup rohani, bukan soal nggak makan, bukan soal nggak minum, tapi soal bagaimanakah ada pertobatan hati. Iya. Gitu. Jadi pantang puasa tidak hanya sekedar makan dan minum, tapi Iya. lebih ke pertobatan hati. Pertobatan hati ya. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, tadi pada sesi pertama Romo sudah menyampaikan renungan dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita pada sesi kedua. Kita akan membahas bacaan Injil pada hari ini. Kita jeda sesaat dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih menyaksikan kami pada hari ini, hari Pekan Prapaskah yang kelima, dan saya bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarto CM, yang akrab kita sapa dengan Romo Yuni. Dan mari kita akan memasuki segmen selanjutnya, masuk ke bacaan Injil pada hari ini. Romo, ini cukup panjang. Ya, ya betul-betul ya. Silakan Romo. Ya, baik. Para pemirsa pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya berharap teman-teman semuanya masih tekun dalam masa Prapaskah ini untuk semakin hari semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan menjauhi dosa, menjauhi kemalasan dan sebagainya. Sebagaimana tadi saya katakan dalam bagian pertama, bahwa musuh gereja, musuh keluarga atau komunitas itu bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Nah, inilah yang perlu kita sadari bersama. Ternyata memang iya, dalam artian tertentu tidak jarang musuh itu datang dari dalam. Injil yang tadi kita simak bersama, Yesus juga demikian. Yesus ini dengan orang-orang Farisi sama-sama orang Yahudi. Iya. Lah itu, siapa yang musuh dia? Bukan orang luar daerah, tapi orang dalam sendiri. Iya. Orang Yahudi sendiri yang mulai merasa ya entah terganggu atau iri. Yesus kok selama-lama muridnya tambah banyak, pengikutnya tambah banyak, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, lalu mulai banyak murid pengikut-pengikutnya. Ya. Lalu mereka kasak kusuk, mencari cara bagaimana untuk menjebak Yesus. Lalu orang dalam sendirilah yang kemudian mengusik keberadaan Yesus, yang kala itu Yesus itu dianggap sebagai orang yang menyamakan diri dengan Allah. Ya. Dia dianggap sebagai orang yang menghujat Allah. Nah, Yesus mengatakan itu, dia kan mengatakan, aku anak Allah, aku dan Bapa adalah satu. Nah ini memang gagasan dasarnya lah bahwa peristiwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kala itu mungkin mereka lupa atau tidak tahu keberadaan Yesus yang sebenarnya. Peristiwa Allah yang menjadi manusia itu nampak dalam diri Yesus, dan dia adalah manusia Allah. Allah manusia, man of God. Nah ini, tidak ada manusia Allah yang lalu dia juga mendapatkan karunia-karunia yang luar biasa. Karunia itu juga yang membuat orang yang mati dihidupkan, ya itu kan sesuatu yang luar biasa. Yang sakit bisa sembuh, dia memberi makan 5.000 orang, membuat mujizat air menjadi anggur di Kana. Lah ini kan geger, kala itu viral ya. Semakin terkenal jadi buah bibit teman-teman masyarakat kala itu. Nah, maka mereka lalu mulai mencari cara untuk menjerat Yesus, ya seolah-olah menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah.
Inilah yang tidak mereka ketahui karena mereka itu bukan dari mereka itu Yesus itu dari Allah, mereka dari dunia. Lah ini. Mereka berpikir secara terbatas, Yesus tak terbatas. Dia adalah manusia Allah yang tak terbatas. Inilah yang lalu menjadi suatu pertengkaran, ada perselisihan yang hebat antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Ya. Nah, inilah orang-orang Yahudi kala itu hanya berpikir dengan pikiran manusia, pikiran logika biasa, sementara Yesus itu adalah manusia Allah ya, yang hadir mau mengajak orang mengalami Allah sendiri yang hidup. Allah yang ada, Allah yang hidup, Allah yang bertindak, Allah yang peduli. Nah ini. Allah yang peduli itulah yang kemudian dihadirkan Yesus lewat berbagai macam mujizat-mujizat yang dapat kita baca dalam Injil, yang dapat kita rasakan setiap kali kita membaca Injil. Kerap kali disuguhkan peristiwa mujizat, peristiwa pengajaran, sehingga banyak orang bertobat dan mengalami Allah yang berbelas kasih. Nah, itulah mengapa lalu menjadi debat ya, kala itu ya, berdebat dengan luar biasa. Dan Yesus mengatakan, banyak pekerjaan yang baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi Yesus tidak sembunyi-sembunyi, tapi dia melakukan itu dengan terbuka. Kuperlihatkan kepadamu. Lihat itu, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Orang 5.000 orang hanya bisa makan semuanya sampai kenyang. Bahkan ada kelebihan dari roti dan ikan itu. Itulah Allah yang hadir, Allah yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Lalu Yesus juga bertanya, mengapa kamu melempari aku? Nah ini, itu sesuatu yang menarik sekali untuk kita renungkan bersama. Lalu mereka itu menuduh Yesus menyamakan dengan Allah, seolah menghujat Allah. Nah, para pemirsa dan saudara terkasih, dari sinilah maka kita di masa Prapaskah ini diajak untuk mengalami Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang nampak dalam dirinya, lalu datang ke dunia untuk membawa seluruh umat manusia kepada Allah. Itulah teman-teman, saudara terkasih, kita semua sungguh hari ini diajak untuk pula menghayati ini. Anda dan saya semua sudah dibaptis, menerima krisma. Nah ini ya. Maka dibaptis dan menerima krisma berarti kita menjadi manusia baru. Manusia Allah. Manusia Kristus. Nah inilah. Maka lalu diperbarui terus ketika kita semua datang ke gereja tiap minggu atau tiap hari barangkali ada yang bisa. Nah, kita diingatkan bahwa Anda dan saya itu telah disatukan dengan Tuhan Yesus. Maka ketika kita menerima komuni, itu kita antri satu-satu, itu bukan sebuah antrian sembako ya, tapi kita mau hadir, datang, dan Yesus tinggal dalam diri kita, mau membaharui kita semua, dan kita dicangkokkan dalam hidup Yesus. Maka kalau begitu kita semua diharapkan untuk bisa menjadi seperti Yesus. Perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu yang perlu dijadikan bahan perenungan di masa Prapaskah ini. Iya, kita membaharui diri terus ya Romo ya, selama masa Prapaskah ini menyerupai Yesus. Lalu Romo, di Keuskupan Agung Jakarta sendiri, dan mungkin juga di beberapa keuskupan lain, sekarang sedang ada ziarah ke Porta Santa. Oh ya, baik ya. Nah, bisakah Romo mungkin menginfokan ke umat mungkin yang masih bingung apa sih itu gitu, maksudnya seperti apa Romo? Ya, baik. Baik para pemirsa, jadi berkaitan dengan ini,
kita semua ini kan berada di tahun 2025. Maka kita semua mendapatkan kesempatan untuk berziarah. Nah, berziarah ke Porta Santa, ya bisa 9 Porta Santa lebih ya. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya kita semua itu semakin menyadari bahwa kita ini diundang oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan melalui pintu suci, ya berarti melalui Yesus adalah pintu suci, melalui Dia kita semua sampai di rumah Tuhan. Nah, maka ziarah ini baru akan berarti kalau kita ini ada suatu pembaharuan. Bertobat berarti melakukan pembaharuan kehidupan. Tapi kalau ini nggak ada pertobatan, maka lalu ziarah menjadi piknik. Wah, gerejanya bagus ya. Wah, pintunya bagus. Ada foto-foto ya. Makan-makan, ya wisata, naik bis, naik mobil. Nah, lalu ziarah menjadi kurang berarti ya. Ziarah menjadi piknik. Nah, jadi para pemirsa terkasih, ziarah ini berarti kita semua mau memenuhi undangan Tuhan Yesus untuk diperbaharui, ya. Misi kita, visi kita diperbaharui agar kita semua bisa melakukan pembaharuan kehidupan sekecil apapun. Kedua ialah arah dasar tahun ini kan perhatian ya kepada yang kepada lemah, ya, miskin, kecil. miskin dan menderita. Nah ini kepedulian lebih kepada orang yang menderita dan berkekurangan. Jadi teman-teman sekalian, kita diajak untuk punya kepedulian. Kita jangan hanya sejahtera sendiri, tapi ayo kita ajak, kita berbagi. Kita tolong, kita mau mencarikan pekerjaan mungkin, ya, atau menolong, ya, supaya kita dan mereka, saudara-saudara kita ini, sungguh-sungguh bisa tertawa, tersenyum, bahagia karena semua bisa sejahtera bareng. Jadi jangan bangga kalau sejahtera sendiri ya, tapi ayo bareng-bareng mengajak mereka semua. Selain tadi berziarah, kita juga ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang menderita, yang sakit, yang sendiri, sehingga mereka merasa ditemani dan punya sahabat seperti kita semua. Semoga demikian ya Romo. Amin ya. Amin. Oke, ya. Dan sebagai terakhir Romo, bisakah Romo memberikan kesimpulan dari bacaan-bacaan pada hari ini Romo? Oke, baik. Ya, para pemirsa yang terkasih dari bacaan pertama dan kedua, pertama kita disadarkan bahwa perjalanan kita ini perjalanan menuju kepada hidup abadi, namun juga ada halang-halangan atau ya beban-beban yang ternyata muncul bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Maka baik kalau kita selalu berupaya, tidak perlu harus menyuruh orang bertobat, tapi kita sendirilah yang bertobat duluan. Kita menyadari bahwa kita semua lewat sabdanya kita disadarkan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Kedua, kita semua tadi diingatkan bahwa Yesus ini tidak menghujat Allah, tapi Dia itu adalah manusia Allah yang datang ke dunia untuk membawa kita semua kembali kepada Bapa. Nah, melalui peristiwa masa Prapaskah ini kita melakukan pantan dan puasa sebagaimana tadi dinasihatkan oleh Paus ya, bukan soal tidak makan, tidak minum, tapi adalah pertobatan hati, pembaruan kehidupan, dan sekaligus pula kita semua mau menyerupai Kristus. Karena apa? Kita semua telah menjadi milik Kristus. Maka perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita mesti menyerupai Kristus. Semoga masa Prapaskah ini sungguh membuat teman-teman kita semua bisa membaharui kehidupan kita masing-masing. Amin. Gitu Elsa, thank you. Terima kasih Romo. Ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Senang sekali dengan renungan-renungan yang sudah disampaikan oleh Romo Yuni. Dan marilah kita akhiri dengan memohon doa dan berkat dan juga doa penutup dari Romo Yuni. Baik, para pemirsa Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita menutup sesi ini dengan berdoa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas waktu yang boleh kami manfaatkan untuk sejenak berhenti dari kesibukan kami, untuk sejenak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga di masa Prapaskah ini kami mampu melakukan pembaharuan kehidupan dan mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas menjadi pantas dan berkenan padamu, serta dapat dirasakan oleh banyak orang. Semoga di tahun jubileum ini kami mampu membangun sikap tobat dan mau peduli kepada sesama kami yang menderita dan berkekurangan. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami, terutama pencinta oase rohani Katolik. Semoga mereka semua merasakan pula getaran-getaran kasih-Mu, getaran doa kami lewat pewartaan sabda-Mu dan doa-doa kami ini. Berkatilah rekan-rekan yang membantu demi terselenggaranya acara ini, demi kesustuan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Dan sekarang dan selama-lamanya. Dengan permenungan bersama ini, kita semua orang-orang kita doakan senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa dan saya Romo Yuni. Pamit undur diri, tetaplah kita menjaga kesehatan dan semoga hari-hari Anda ke depan dan juga keluarga Anda dalam keadaan sehat sejahtera. Sampai jumpa. Tetap Katolik. Dadah.